Kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Saya punya ide yang sangat gila sebelum Indonesia itu benar-benar bubar pada tahun 2030. Ini bukan ilusi atau isapan jempol, teman-teman. Faktanya memang Indonesia itu sudah mengarah pada kehancuran. Saya sangat yakin 2030 adalah WIB. Waktunya Indonesia bubar. Ide gila ini adalah Pak Prabowo harus membuat referendum nasional melalui pemungutan suara harus pada tahun ini. Prabowo harus berhenti menebak-nebak atau berdebat dengan pengamat di layar TV. Kita harus bertanya langsung pada 280 juta rakyat Indonesia melalui pemungutan suara resmi. Pilihannya ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita tetap seperti sekarang ini. Semua orang bebas bicara apa saja, bebas demo kapan saja, bebas menggulingkan presiden setiap saat, namun risikonya ekonomi harus hancur, oligarki merajalela, korupsi dari pusat sampai ke tingkat RT, dan pembangunan terhambat karena gaduh terus. Atau pilihan kedua, kita sepakat untuk meredam kebisingan selama 10 tahun, kebebasan berpendapat dibatasi pada ruang-ruang akademik, bukan di jalanan yang memicu kaos. Sebagai gantinya, negara menjamin pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana yang dijanjikan Prabowo, kemiskinan bila perlu 0%, sekolah dan makan gratis, serta hukum yang presisi kepada koruptor serta perampasan aset-aset mereka. Teman-teman, jika Anda merasa negeri ini sedang gaduh luar biasa, mulai dari debat sengit soal MBG, huru-hara Agustus Kelabu kemarin pada tahun 2025, kasus penyiraman air keras hingga munculnya wacana menjatuhkan presiden dari sejumlah pengamat, Anda tidak sendirian di sini. Saya telah lama mengamati transisi dari era Jokowi ke Prabowo dan kesimpulannya cuma satu, teman-teman. Ada yang salah dengan cara kita berdemokrasi. Kita sekian lama sudah terjebak dalam cinta segitiga yang sangat mematikan antara tiga kata, yakni stabilitas, kebebasan, dan ekonomi. Masalahnya, kita ingin ketiganya sekaligus secara maksimal. Padahal dalam sejarah dunia, tidak ada negara yang bisa berlari kencang tanpa memilih prioritas di salah satunya. Karena itu, sebelum sampai pada kesimpulan saya untuk bikin referendum nasional, tolong dengarkan penjelasan ini baik-baik. Karena jika Anda skip, maka pasti Anda akan gagal paham. Mari kita bicara jujur. Bayangkan sebuah bus yang melaju di jalanan tol dengan kecepatan 150 km per jam. Stabilitas adalah kondisi di mana mesin bus itu sehat dan bannya itu tidak pecah, serta penumpangnya tidak berebutan setir dengan om sopir. Jika penumpang terus memukuli sopir atau mencoba menarik rem tangan saat bus sedang melaju kencang, maka pasti bus itu akan terguling di tengah jalan. Itulah definisi atau gambaran negara dalam stabilitas seperti sekarang ini. Pemerintah merasa stabilitas adalah harga mati agar ekonomi bisa tumbuh. Apalagi secara psikologis, Pak Prabowo itu sedang terpacu untuk pertumbuhan 8% sesuai yang ia janjikan dan sesuai yang ia sampaikan dalam berbagai pidatonya. 8% pertumbuhan, ya kan? Kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saya canangkan 8%. Lihatlah apa yang terjadi di Cina, teman-teman. Mengapa mereka bisa melampaui Amerika hari ini? Karena mereka menunda kebebasan politik demi stabilitas. Mereka fokus mengenyangkan perut rakyatnya dulu sebelum berbicara soal kebebasan politik. Di negeri ini, era Soeharto telah memberikan bukti statistik yang sulit dibantah secara ekonomi. Pada tahun 1970-an, ada 70 juta orang miskin di Indonesia. Namun, lihatlah pada tahun 1993, teman-teman. Angkanya turun drastis menjadi 25 juta orang miskin saja. Bagaimana caranya?
Stabilitas dipaksakan agar pembangunan tidak terganggu oleh kebisingan politik. Rakyat lapar diberi makan, sekolah dibangun, puskesmas menyebar, tapi harganya adalah kebebasan yang harus dibungkam untuk sementara waktu. Lalu datanglah tahun 1998. Kita pada akhirnya menumbangkan Soeharto demi satu kata, yakni kebebasan. Kita ingin bicara, ingin protes, ingin berserikat, namun 25 tahun kemudian setelah reformasi, apa yang kita sudah dapat? Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Kebebasan yang kita agungkan sekarang telah menjadi demokrasi liberal yang sangat kebablasan. Riset dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan politik justru melahirkan korupsi yang terdesentralisasi. Jika dulu malingnya itu hanya berpusat di pusat kekuasaan, sekarang malingnya, para pencuri itu ada di tiap desa, ada di tiap kecamatan, bahkan ada di tiap RT. Realitas juga menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi justru mengarah ke neoliberalisme, melahirkan ketimpangan Indonesia yang sangat gila antara orang miskin dan orang kaya. Si kaya punya akses yang sangat besar ke sumber daya negara, sementara orang miskin terus miskin, hidup dalam kemiskinan akut. Fakta juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital ini justru semakin menggila, teman-teman. Justru melahirkan budaya populer yang sangat dangkal sekali. Dulu intelektual itu menjadi rujukan. Sekarang siapa saja yang punya pengikut banyak di media sosial bisa menjadi intelektual dan nabi baru politik dan budaya. Kita terjebak di era pasca kebenaran. Informasi palsu yang viral lebih dipercaya dibandingkan dengan data akurat yang membosankan. Bagi generasi Z dan milenial, HP itu bukan lagi alat, teman-teman, tetapi menjadi bagian dari tubuh mereka yang lain, atau sulit sekali untuk dipisahkan. Informasi yang mereka konsumsi dari bangun tidur hingga tidur kembali adalah sampah visual yang menekankan tren, bukan esensi. Jika ini terus dibiarkan, maka generasi emas tahun 2045 hanya akan menjadi generasi kayu lapuk. Bayangkan kita sedang berada di sebuah perahu kecil di tengah samudra yang sedang diamuk badai. Badai itu adalah perubahan geopolitik dunia, pergeseran dari unipolar di mana Amerika adalah penguasa dunia ke multipolar di mana banyak kekuatan seperti Cina, Rusia, dan India. Dalam badai ini, kita butuh satu komando yang kuat agar perahu tidak tenggelam. Tapi apa yang terjadi hari ini? Penumpang di perahu kita yang adalah aktivis, pengamat, dan pegiat LSM berteriak atas nama kebebasan agar setiap orang boleh mendayung ke arah mana saja. Akibatnya perahu kita berputar-putar di tempat sementara air mulai masuk ke lambung kapal. Prabowo Subianto melalui bukunya Paradoks Indonesia sudah mendiagnosa masalah ini. Indonesia itu kaya raya, tapi sayangnya salah urus. Kekayaan kita bocor ke para oligarki, bahkan mengalir ke luar negeri sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan mati dalam kemiskinan. Mengapa kemudian Pak Prabowo itu bersikeras dengan makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat? Karena beliau itu ingin melakukan reset ekonomi. Reset ekonomi ini sebenarnya sudah digambarkan Pak Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia tadi. Selama puluhan tahun, sistem kita adalah top down. Ekonominya itu bertumbuh dari atas ke bawah. Uang negara dialirkan lewat proyek-proyek besar yang dikelola oleh para oligarki dengan harapan akan menetes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan. Kenyataannya, selang uang itu tersumbat di tengah. Oligarkinya malah bertambah kaya, sementara rakyatnya hanya dapat remah-remahnya saja.
Karena itu teman-teman, jika teman-teman sedikit jeli untuk melihat, kebijakan Pak Prabowo hari ini itu sebenarnya ingin memotong selang itu dan mengalirkannya langsung ke bawah. MBG bukan soal cuma makanan teman-teman, tapi soal menggerakkan pasar desa dan petani lokal. Dan Antara dan Koperasi Merah Putih adalah cara merebut kembali kedaulatan ekonomi dari tangan para makelar ini. Tapi usaha mulia ini punya musuh besar yang bernama ketidakstabilan politik. Oligarki yang terganggu kenyamanannya sedang melakukan sabotase, baik secara internal di pemerintahan maupun melalui disinformasi di ruang publik. Mereka membiayai narasi untuk membuat rakyat bingung dan marah terhadap Presiden Prabowo. Situasi ini tidak bisa dibiarkan menggantung, teman-teman. Pak Prabowo itu harus bertindak sekarang. Prabowo tidak bisa bekerja sendiri jika corong komunikasinya rapuh dan rakyat terus diprovokasi oleh disinformasi. Jika kita terus mendayung dalam badai demokrasi liberal ini, 2030 Indonesia pasti akan bubar. Bukan lagi sekadar prediksi, teman-teman, tapi sebuah kepastian. Dan kelemahan Pak Prabowo saat ini adalah soal komunikasi. Agar program dan kebijakannya dia itu dipahami oleh masyarakat. Supaya komunikasinya Pak Prabowo itu harus lebih masif lagi sampai mempengaruhi persepsinya masyarakat. Karena itulah teman-teman, saya ingin mengusulkan satu langkah yang berani, yang mungkin terdengar gila, namun sebenarnya sangat logis menghadapi situasi saat ini, yakni referendum nasional. Pemerintah harus berhenti menebak-nebak atau berdebat dengan para pengamat di layar kaca. Kita harus bertanya langsung kepada 280 juta rakyat Indonesia melalui pemungutan suara yang resmi. Apa yang kita inginkan selama 10 tahun bahkan mungkin 20 tahun ke depan? Dalam referendum itu rakyat diberikan dua pilihan. Pilihan A atau pilihan pertama adalah kita tetap seperti ini, semua orang bebas bicara, bebas demo kapan saja, bebas menggulingkan presiden tiap saat, namun risikonya ekonomi tetap stagnan, pertumbuhan kita akan merosot, korupsi menjalar dari pusat sampai ke RT, dan pembangunan kita terhambat karena tiap hari gaduh terus. Atau rakyat memilih pilihan B, yakni stabilitas untuk pertumbuhan. Rakyat sepakat untuk meredam kebisingan politik. Selama 10 sampai dengan 20 tahun, kebebasan berpendapat dibatasi pada ruang-ruang akademik, bukan di jalanan yang memicu kaos. Sebagai gantinya, pemerintah menjamin pertumbuhan ekonomi 8 sampai 10%, kemiskinan ekstrim 0%, sekolah dan makan gratis, serta hukuman bagi para koruptor secara presisi ditambah dengan perampasan aset-aset mereka. Barangkali sampai di sini banyak yang bertanya, mengapa memilih referendum? Yang pertama teman-teman, supaya pemerintah itu punya legitimasi moral. Jika rakyat memilih pilihan B, memilih stabilitas untuk kesejahteraan, maka para pengamat dan LSM tidak punya hak lagi untuk mengatakan bahwa Prabowo itu otoriter. Karena pilihan ini adalah pilihan yang sangat demokratis. Alasan kedua mengapa harus referendum adalah untuk membersihkan sabotase internal. Dengan referendum, Prabowo punya mandat penuh untuk membersihkan kaki tangan para oligarki dan birokrat rakus tanpa harus digoyangkan oleh isu pelanggaran HAM yang memang selama ini sengaja dipelintir. Dan yang ketiga adalah kepastian geopolitik. Referendum harus dilakukan karena dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang punya arah yang jelas. Sehingga investasi akan masuk lebih deras dari Cina maupun dari Barat. Belajarlah dari Cina, Vietnam, dan Singapura. Itu yang paling dekat teman-teman. Kita sedang berada di persimpangan jalan. Kita tidak mungkin maju jika tangga yang kita injak pada tangga yang paling dasar sudah lapuk dan akan jatuh. Kita mengalami lompatan tangga demokrasi teman-teman. Kita harus jujur. Tapi lupa bahwa perut rakyat masih lapar dan pendidikan kita masih rendah. Demokrasi itu hanya akan berjalan efektif jika rakyatnya itu sudah kenyang dan sejahtera.
Itulah sebabnya Plato, filsuf Yunani, menekankan bahwa demokrasi itu adalah pilihan yang paling terakhir, pilihan yang paling buruk. Bung Karno pernah punya mimpi trisakti, berdikari secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Mimpi itu sayangnya teman-teman belum tuntas karena beliau digulingkan sebelum akarnya kuat. Sekarang Prabowo mencoba untuk menuntaskan itu. Referendum adalah cara agar kita tidak mengulangi sejarah kelam penggulingan yang hanya berujung pada penderitaan rakyat. Biarkan rakyat yang menentukan mau bebas tapi lapar atau tertib tapi kenyang. Jika kita memilih stabilitas, kita punya peluang menjadi raksasa dunia seperti Cina. Jika kita tetap memaksakan demokrasi liberal di tengah kemiskinan, maka bersiaplah menyaksikan ramalan 2030 Indonesia bubar menjadi kenyataan. Dan teman-teman, seandainya Pak Prabowo digulingkan lagi, maka 1 jam setelah Prabowo tumbang, yang tertawa bukanlah rakyat kecil di desa, melainkan para oligarki hitam, para koruptor yang kembali bebas merampok negeri ini tanpa pengawasan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Anda siap untuk stabilitas atau ingin bebas di tengah kehancuran? Teman-teman, mari kita jadikan wacana yang saya gulirkan ini sebagai isu nasional untuk didiskusikan oleh setiap orang, oleh setiap masyarakat termasuk pemerintah. Karena itu video ini tolong dibagikan seluas-luasnya agar memicu diskusi publik. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Sekali lagi silakan bagi pendapat Anda di kolom komentar.